Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, perkenalkan nama saya Rita Widianita Sari dari SMA Islam NU Hujan kelas 11 MIPA 2. Kali ini saya berkesempatan untuk menjelaskan materi sejarah Indonesia tentang lahirnya VOC sampai bangkrutnya VOC. Sebelum saya menjelaskan materi tersebut, silahkan like, comment, and subscribe video ini ya guys. Terima kasih. Kita mulai dari poin yang pertama, yaitu lahirnya VOC. Seperti yang telah kita ketahui dari sejarah terdahulu, bahwa tujuan kedatangan bangsa Eropa ke dunia timur ialah untuk mencari keuntungan dan kekayaan dari rempah-rempah yang ada di negara kita. Tujuan itu boleh dikatakan dapat dicapai setelah mereka menemukan rempah-rempah di Kepulauan Nusantara. Kemudian, berita tentang keuntungan yang melimpah berkat perdagangan rempah-rempah itu menyebar luas di bangsa Eropa, sehingga bangsa Eropa saling bersaing untuk mendapatkan rempah-rempah tersebut. Demi meraih keuntungan yang besar, para pedagang atau perusahaan dagang Portugis bersaing dari pedagang dari Belanda. Selain itu, bersaing pula dengan para pedagang dari Spanyol dan Inggris, sehingga untuk memperkuat posisinya di dunia timur masing-masing, kongsi dagang membentuk persekutuan dagang bersama. Seperti halnya pada tahun 1600, Inggris membentuk sebuah kongsi dagang yang diberi nama East Indian Company atau yang biasa disebut EIC. Sehingga pada tahun 1811 kedudukan Inggris semakin kuat di Nusantara. Kenyataan ini mendapat perhatian khusus dari pihak Belanda, sebab persaingan antar kongsi Belanda juga akan merugikan kerajaan itu sendiri. Sehingga pada 20 Maret 1602 secara resmi dibentuklah Persekutuan Kongsi Dagang Belanda di Nusantara. Kongsi dagang ini diberi nama Verenigde Oost-Indisch Compagnie atau biasa disebut VOC. VOC ini dipimpin sebuah dewan yang beranggotakan 17 orang yang disebut Dewan 17 Dehen. Dalam menjalankan tugas, VOC memiliki beberapa kewenangan dan hak-hak antara lain: 1. Melakukan monopoli perdagangan di wilayah antara Tanjung Harapan sampai dengan Selat Magelangs. 2. Membentuk angkatan perang sendiri. 3. Melakukan peperangan. 4. Mengadakan perjanjian dengan raja-raja setempat. 5. Mencetak dan mengeluarkan mata uang sendiri. 6. Mengangkat pegawai sendiri. 7. Memerintah di negara jajahan. Gubernur Jenderal VOC yang pertama adalah Peter Booth 1610 sampai 1614. Dan Peter Booth berhasil mendirikan pos perdagangan di Ambon yang diberi nama Benteng Victoria. Poin yang kedua adalah VOC semakin merajalela. Pada tahun 1614, Peter Booth digantikan oleh Gubernur Jenderal Gerard Reynas. Gerard Reynas pada 1614 sampai 1615. Baru berjalan 1 tahun kemudian, beliau digantikan dengan Gubernur Jenderal yang baru, yakni Lawrence Ryle pada 1615 dan 1619. Pada masa jabatan Lawrence Ryle berhasil dibangun Gedung Mauritius yang berlokasi di tepi Sungai Ciliwung. Tidak lama kemudian, Gubernur Lawrence Ryle digantikan oleh Gubernur Jenderal Jan Pieterszoon Coen atau yang biasa dipanggil J.P. Coen. Kemudian beliau terkenal dengan sebutan Gubernur yang berani dan kejam serta ambisius. J.P. Coen adalah
Gubernur Jenderal yang sangat bernafsu untuk memaksakan monopoli dan dikenal sebagai peletak pertama monopoli di Indonesia. JP John berusaha meningkatkan eksploitasi kekayaan bumi di Nusantara. Cara VOC meningkatkan eksploitasi kekayaan tersebut adalah sebagai berikut. 1. Merebut pasaran produksi pertanian yang biasanya dilakukan dengan pemaksaan monopoli rempah-rempah di Maluku. 2. Tidak ikut aktif secara langsung dalam kegiatan produksi hasil pertanian. 3. VOC sementara cukup menduduki tempat-tempat yang strategis. 4. VOC melakukan campur tangan terhadap kerajaan-kerajaan di Nusantara. 5. Lembaga-lembaga pemerintahan tradisional atau kerajaan masih tetap dipertahankan dengan harapan bisa dipengaruhi atau diperalat. Kalau tidak mau diperalat, baru akan diperangi. Setelah membangun Batavia pada 1623, JP John kembali ke negeri Belanda dan ia menyerahkan kekayaannya kepada Pieter de Charpentier-Coen. Pieter de Charpentier, tetapi oleh pemimpin VOC di Belanda, JP John diminta kembali ke Batavia dan akhirnya pada tahun 1627 JP John tiba di Batavia dan diangkat kembali sebagai Gubernur Jenderal yang kedua kalinya. Batavia senantiasa memiliki posisi yang strategis bagi VOC. Di samping itu, Batavia juga terletak pada persimpangan atau menjadi penghubung jalur perdagangan internasional. Apalagi Nusantara bagian timur menjadi daerah penghasil rempah-rempah, politik divide et impera, dan berbagai tipu daya juga dilaksanakan demi mendapat kekuasaan dan keuntungan yang sebesar-besarnya. VOC berhasil menguasai Malaka setelah mengalahkan saingannya, Portugis, pada tahun 1641. Kerajaan Makassar di bawah Sultan Hasanuddin yang tersohor di Indonesia bagian timur juga berhasil dikalahkan setelah terjadi perjalanan Bongaya tahun 1667. Sementara jauh sebelum itu, pada tahun 605, VOC sudah berhasil mengusir Portugis dari Ambon. Untuk mengendalikan pelaksanaan monopoli di kawasan tersebut, dilaksanakan pelayaran Honi dalam rangka memperluas pengaruh kekuasaannya itu. Ternyata perhatian VOC juga sampai ke Irian atau Papua pada tahun 1667 yang termasuk wilayah Irian yang semula berada di bawah kekuasaan Tidore sudah berpindah tangan menjadi daerah kekuasaan VOC. 3. Kebangkrutan VOC. VOC mengalami puncak kejayaannya pada abad ke-16 sampai dengan awal abad ke-17. Kerajaan-kerajaan lokal sudah menjadi bawaan pelayaran VOC. VOC mengendali jalur perdagangan dengan menyebar luas dari Amsterdam, Tanjung Harapan, India sampai ke Irian atau Papua. Keuntungan perdagangan rempah-rempah sangatlah melimpah. Pada masa kejayaan wilayah kekuasaan VOC semakin luas, ternyata hal ini menimbulkan masalah dalam pemerintahan. Pengawasan tidak berjalan dengan baik, berbagai penyelewengan mulai terjadi. Pegawai atau pengurus VOC mulai hidup dengan mewah. Korupsi semakin merambah. Hutang VOC semakin meningkat dan kas habis untuk membiayai perang. VOC berada pada posisi bangkrut sehingga pada 31 Desember 1799 VOC dibubarkan.